Halo Smaravers, welcome back to Smara On Air, podcastnya SMA Negeri 4 Surakarta. Kembali lagi bersama kita, saya Leo Agung Adekusuma Bagaskoro, dan saya Aksel Nastiawan. di episode yang terbaru pastinya. Benar banget. Nah, episode sebelumnya tuh kita ngapain sih Kak Akselin? Kalau episode sebelumnya kita mewawancarai kakak alumni kita yang berkuliah, yang melanjutkan studinya ke Italia. Norris Noverari, Yoi, asik. pasti masih inget kan ya? Masih inget dong pastinya yang kemarin ke Italia. Nah, pada episode baru ini kita mau wawancarain siapa sih Kak? Kalau kemarin kita udah wawancarain yang berkuliah di Eropa, kita bakal wawancarain yang terdekat nih, yang masih di Indonesia dan masih di kota Surakarta. UNS ya nih Kak Bener pastinya. banget. Oke, dan pastinya di fakultas yang Keren loh. keren. Apa sih Kak? Kedokteran. Oh, wah, gila. Fakultas Kedokteran UNS. Iya. Masuknya terkenal susah susah itu itu loh. loh, Nah, bener. itu dia. Penasaran nggak sih? Penasaran banget dong. Penasaran banget. Langsung aja kali ya kita panggilkan Kak Kak Cinta. Halo semuanya, kenalin aku Cinta Bening Mahira, alumni SMA 4 yang sekarang bersekolah di Fakultas Kedokteran UNS. Wih. Halo, Kak Halo Kak Cinta. Cinta. Gimana kabarnya nih Kak? Baik dong, baik banget. Alhamdulillah. Gimana rasanya usaha di FK UNS nih, Fakultas Kedokteran UNS? Pastinya seneng banget karena kedokteran tuh salah satu fakultas yang emang aku impiin dari lama. Dari Asik. kecil banget aku udah Iya. mimpi di situ, iya. Jadi udah mantep ya? Iya, udah mantap banget. Wow. Oke, langsung saja ya nih Kak, kita ke pembahasan topik tentang Kak Cinta nih ya. Dulu itu memang Kak Cinta memang pengen banget jadi dokter dari kecil atau bagaimana sih Kak? Dulu itu kalau pas kecil sebenarnya aku belum ada keinginan untuk jadi dokter. Keinginanku tuh masih macam-macam, ada yang jadi guru lah, ada yang jadi chef. Cuman setelah ngelihat pekerjaan dokter, aku jadi ngerasa kayaknya ini menyenangkan deh. Aku mengobati orang lain, membantu orang lain, terus habis itu ngelihat orang seneng ketika sembuh. Itu ada kayak perasaan puasnya sendiri gitu loh. Jadi kayak aku mau deh jadi dokter. Tuh. Ada ceritanya ya. Iya, ternyata. dan Keren merasa sangat mantap untuk memilih fakultas kedokteran itu ketika saat apa sih Kak Cinta? Mantepnya itu ketika SMP. Jadi orang tua tuh udah mendukung aku jadi dokter. Mereka udah bilang ini biaya dan segala macam semua udah disiapin. Kamu tinggal daftar aja. Nanti yang penting kamu masuk. Diusahakan. Penting masuk, oke. banget. Ya ini berarti sudah disupport orang tuanya juga Iya. untuk menjadi dokter ya. Nah, aku juga sempet dengar nih cerita-cerita dari beberapa guru juga nih ya. Kalau Kak Cinta tuh sebenarnya perjuangannya sangat keras. Karena katanya nih Kak, 9 kali ketelak PTN nih. Nah, itu gimana sih Kak? Mungkin bisa diceritain. Ya gimana perjuangannya? Perjuangannya setelah ditolak tolak gitu ya. 9 kali sama PTN. Dan itu juga kedokteran semua ya Kak? Semua kedokteran. Oh. Wow, 9 kali. Nah, itu 9 kali ditolak Iya. sakit ya. sakit rasanya ya pasti ya Kak. Nah, Sangat. itu gimana sih Kak ceritanya kok bisa 9 kali gitu? Jadi ini ya, kita mulai dari perjalanan paling pertama. Oke. Yang Oke. paling pertama kan SNBP. Dari awal aku selalu naruh kedokteran. Jadi nggak ada pilihan kedua yang lain gitu loh, langsung kedokteran. SNBP aku kasih UGM sama Undip. Dan guru tuh udah ngewanti-wanti kayak, ini kamu kan milih kedokteran, berarti kamu tahu resikonya kalau SNBP. Pas buka hasil SNBP keluar merah. Cuman aku udah ya udahlah karena ini SNBP kan. Aku coba UTBK. Masih sama pilihannya UGM, Undip, kedokteran semua. Terus aku ngerjain, ternyata pas ngerjain ya tidak berakhir baik. Terus pas buka pengumuman, balik lagi, jangan patah menyerah dan tetap semangat. Tetap semangat, terus Ya. merah ya Kak. Nah berarti jalur SNBP sama UTBK udah ketutup kan. Iya. Berarti masih ada jalur mandiri. Aku daftar hampir semua jalur mandiri, semua kampus yang ada di Jawa, kecuali di Jawa Barat. Berarti apa aja tuh Kak? Boleh disebutin mungkin? UNS, Undip, UGM, UNER, sama satu lagi UB. Oh. Lengkap ya. Lengkap ya, lengkap tuh Semua jalur nih. mandiri semua Hampir dilibas semua, tuh. ya. Yang mandiri yang paling pertama itu utulnya UGM.
Oh ya, waktunya UGM kan sangat Ya terkenal sangat-sangat ya. terkenal, sangat sulit juga. Iya. Ya jadi ternyata tuh materinya beda sama UTBK dan ada apa mapel IPA, kimia gitu-gitu. Dan otomatis kan aku harus belajar lagi karena kemarin kan aku udah belajar UTBK kan. Jadi otomatis kayak ingatanku tentang biologi, kimia itu udah hampir hilang gitu. Aku Iya, harus udah. nge-recall lagi, harus Iya. belajar lagi. Dan balik lagi tidak berakhir baik lagi karena ternyata susah utul UGM-nya. Jadi ya dapat kata semangat lagi Ya, warna abu-abu. Warna abu-abu. Cuman ya aku tuh orangnya keras kepala. Kalau mau itu ya itu. Ya, Nggak mau- diperjuangin banget Iya. gitu lah Semangat istilahnya. Jadi aku daftar universitas yang lain, jalur-jalur yang lain dengan pilihan jurusan cuma satu, kedokteran. Jadi setelah utul UGM itu utul UNS. Ya. Nah, ujian tulis UNS itu aku alhamdulillahnya bisa mengerjakan. Walaupun ya mungkin ada beberapa soal yang aku masih bingung-bingung, cuman tetap aku lancar mengerjakannya. Nah, tapi UNS ini pengumumannya itu belakangan. Jadi UNS belum pengumuman, aku ngerjain mandiri-mandiri yang lain. Ada Undip, UNER, terus UB. Yang UB itu aku pakai rapot. Oh, beda berarti Kak. Ya, jadi kalau UB itu hanya ada rapot sama nilai UTBK, nggak ada jalur tes. Oke. Ya, kan aku masukin rapotku. Ternyata untuk kedokteran standarnya lebih tinggi daripada nilaiku. Nilaiku itu rata-ratanya 90. Iya, 90. Dan aku nggak bawa sertifikat. Jadi bener-bener cuma murni nilai aja. Itu pun juga akhirnya ketolak. 90 ketolak. ketolak tuh. Iya, 90 ketolak. Bener-bener nggak laku 90 di kedokteran. Buset dah. Pada makan apa sih? Lah kenapa sih itu kok bisa 90 aja gak keterima Iya. gitu loh. Berarti ini totalnya udah 4 ya. Ya, udah empat. empat, udah Nih, empat, empat. udah empat. Kan Hitung SNBP kita. dihitung 2 berarti ya 7 lah, 7 apa 8 sekitar situ ya. Ya. Terus selanjutnya itu aku daftar UNAIR. Nah, UNAIR nih yang menurutku paling ribet di antara yang lain. Kenapa Karena tuh, Kak? ujiannya aku harus berangkat ke Surabaya. Oh, berarti langsung ke tempatnya? Iya, langsung ke Offline ya? tempat. Dan UNAIR itu aku coba 2 kali. Jadi ada yang nilai UTBK plus mapel sama full ujian tulis. Oh. Dua-duanya gagal. Jadi aku 2 kali Oh. berangkat ke Surabaya, 2 kali juga rungkat Kat, gagal. ya, gagal 2 kali Ya. juga. Mana udah ke Surabaya. Ya, Iya, udah ke Surabaya. 2 Aduh. kali lagi. Terus ada lagi yang terakhir tuh Undip. Nah, Ya. kalau Undip dia online di rumah. Jadi aku kan bisa ngerjain, nggak perlu kemana-mana lah, nggak kayak Ya, UNER harus ke nggak Surabaya perlu. kan. Terus aku ngerjain di rumah. Tapi ya aku udah feeling udah nggak enak karena aku dikabarin sama temanku FK Undip yang daftar 7.000 orang. Oh, waduh, Wow, itu banyak orang juga. semua. Iya Apa kan, otomatis kan, Ya. wah ini nggak bisa berharap. Iya. Jadi aku mengerjakan sebisaku dan ya rungkat lagi. Iya. Ya. Yang UNS pun aku nggak langsung keterima. Jadi kan UNS ada sistem cadangan. Ya. Nah itu aku masuk ke sistem cadangan dulu. Oh. Dan masuk ke sistem cadangannya 2 kali. Jadi cadangan terus cadangan lagi. Iya. Itu Dan baru akhirnya keterima. terima. Panjang ya. Agak panjang nih ya. Bahkan dengerin aja capek gitu apalagi yang- 9 kali berturut-turut. Itu aja baru cerita udah dengerin capek, apalagi ngerasain gitu Iya. kan. mana harus ke Surabaya dulu. Ya. Nah, ada yang harus keluar kota, harus ngurus surat ini, surat itu, apalagi ujian tulis udah ke pressure, udah maksudnya istilahnya kayak kita ngerjain berapa kali tuh, lebih berapa soal itu Udah, kan, bahkan udah udah nggak terhitung ratusan kan, ya. udah ratusan Udah kan. bingung. Itu bahkan pelajaran juga udah lupa kali. Iya udah lupa, Betul harus belajar banget. lagi. Iya, Nah, itu. Nah, setelah ribuan panjang itu yang istilahnya kayak perjalanan yang dijalanin oleh Kak Cinta nih. Prosesnya, strategi untuk maksudnya belajar, mengatur waktunya Kak Cinta tuh bagaimana sih? Kalau boleh tahu. Kalau strategi belajar ya. Ya. Strategi belajar sih ya kayak strategi belajar biasanya. Yang paling menurutku yang paling terencana itu memang UTBK. Karena aku udah belajar UTBK tuh dari kelas 11. Jadi bener-bener aku tuh udah ngerjain soal-soal UTBK dari kelas 11 dan ya aku cuman mengulang-ulang soal aja. Jadi mengerjakan soal sebanyak-banyaknya. Tapi ya nggak berakhir baik kan. Terus kalau untuk mandiri, aku cari-cari
materinya itu di sosmed, jadi di Twitter, di Instagram, karena kan materinya berbeda sama UTBK. Aku juga ada bimbel, yang nggak bisa disebut ya bimbelnya apa. Ya, nggak usah disebut. Ya aku belajar dari bimbel dan gitu-gitu. Nah, sulitnya daftar ini bukan dari soal-soalnya, tapi dari cara kita untuk nge-maintain mental kita supaya kita tetap bisa ngerjain soal meskipun dengan kondisi kita udah ketolak berkali-kali. Nah, tadi menyinggung tentang mental ya, bisa bilang mental health. Nah, selama proses itu apakah sempat Mbak Cinta merasa putus asa di tengah jalan gitu? Maksudnya ketika contoh deh tadi kan 9 kali itu, misal ketika 5 kali ketolak itu udah nggak usah gitu, kayak udah patah. Males banget deh, swasta aja dah gitu misal contoh. Ada sempet nggak ngerasain kan kayak gitu? Pasti ada. Aku kerasaan putus asa itu ketika aku ketolak UTBK, karena aku merasa bahwa aku udah mempersiapkan dengan matang tapi tetap ketolak dan hasilnya pun juga kurang memuaskan. Tuh terus kan aku juga akhirnya mencoba lagi di mandiri. Di percobaan mandiri ketiga apa keempat tuh aku udah yang capek banget, udah yang putus asa kayak ya Allah ini yuk berkali-kali ketolak, ini kapan keterimanya. Saya kan udah nyoba berkali-kali kok masih gagal. Terus. Dan itu udah bener-bener down banget, kayak sampai aku bahkan nggak ketemu orang, nggak ngobrol sama teman-teman karena yang lain pada keterima aku belum. Jadi nggak ada sampai ini. menutup diri ya. Iya. Wow. Tapi akhirnya berakhir manis dari semua perjuangan itu. Nah, menyangkut tentang mandiri nih Kak, kan itu kalau mandiri kan juga pakai biaya pendaftaran tuh. Nah itu habis berapa tuh 9 kali tuh? Kalau mungkin sekitar berapa? Kalau dalam satu tesnya itu habis berapa sih Kak kira-kira? Hanya mandiri atau sama UTBK? Yang mandiri. Mandiri aja ya. Mandiri aja. Rata-rata kalau mandiri itu di angka 300 sampai 350. Ada yang di atas itu tapi seingatku hanya ada beberapa. Kayak UB itu dia di angka 500. 500. Ya, 500. Itu cukup mahal. Kalau IUP internasional itu dia bisa sampai jutaan. Cuman aku nggak daftar IUP. Kebetulan ya. Agak mahal ya. Udah segitu belum tentu lagi. Belum tentu terima. Kak terima ya mantap, kalau enggak ya aduh wassalam gitu kan. Ya udah gitu ya. Waduh. Biayanya 9 kali berarti berapa ya itu? Ya paling enggak 2 juta lah ada. Gampang banget dia tuh ngomongnya ya, 2 juta. Hitung sendiri ya. Hitung sendiri ya. Mungkin pendaftaran ya. Pendaftaran aja tuh Ya. baruan, belum yang lain-lain Belum yang gitu. lain-lain. Nah, oke, setelah perjalanan panjang tadi ya, banget. makan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang pun juga gitu kan. Kan habis ini kan sudah masuk ke fakultas kedokteran nih. Alhamdulillah. Udah keterima nih. Keren. Gimana sih Kak rasanya setelah dari 9 kali ketolak dan akhirnya keterima gitu, maksudnya di fakultas kedokteran UNS? Apakah rasa senang itu sepadan nih sama rasa sakit-sakit kemarin? Iya, maksudnya gimana sih pengalamannya Mbak Cin setelah lolos ke kedokteran dan akhirnya bisa menikmati itu gitu? Yang jelas puas banget, lega banget karena UNS tuh bener-bener jalur terakhirku untuk masuk PTN. Jadi kan udah semua ketolak, sisa UNS. Iya. Ini berarti kan kondisi aku bener-bener di pinggir jurang. Jatuh atau lanjut. Iya, benar. Dan di situ ya posisinya tuh pas pengumuman aku bareng sama teman-temanku. Itu posisinya jam 5 dan kita tuh lagi ngumpul. Pas buka, keluar, lulus dan diterima pendidikan dokter. Itu aku buka di tengah-tengah Lokananta. Dan di tengah-tengah disebut ya Lokananta. tempatnya ya sekalian ya. Sekalian biar tahu nih. Kan tahu kan ada kan lapangannya itu. Gitu Ya, kan. tahu. Itu kita bareng-bareng rame-rame teriak dan semua orang Lokananta pada nengok ke kita. Karena bener-bener keras banget teriaknya. Tapi ya bener lega banget karena aku nggak mempersiapkan apa-apa untuk PTS. Aku nggak punya cadangan PTS. Jadi bener-bener yaudah ini jalan terakhirku. Kalau sampai ini ketolak ya aku harus belajar lagi buat PTS. Jadi ketika keterima akhirnya keterima, aku langsung ngabarin semua orang dan aku langsung nyiapin buat pendaftaran ulang, buat ospek dan segala macamnya. Itu Bebannya langsung langsung plong hilang gitu ya. Dan mungkin boleh tahu nih Kak, ini kan masih bisa dibilang kayak ngambil waktunya untuk ngambil alma mater dan lain sebagainya. Nah kalau di UNS itu bagaimana tuh?
Maksudnya jadwalnya Jadwal. untuk sebelum Hamin seminggu masuk ke kuliah dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Cinta? Jadwal gimana? Daftar ulang gitu. Ya daftar ulang, terus ngambil alma maternya itu kapan, terus masuk persiapan ospeknya kapan dan lain sebagainya, itu gimana itu Kak? Kalau persiapan ospek minggu ini aku udah mulai persiapan ospek sebenarnya. Oh. Ya. Terus kalau pengambilan alma mater sih bebas ya, yang penting udah bayar sama pegang QR code untuk alma mater, nanti dibawa ke UNS terus diminta alma maternya. Kalau untuk pendaftaran ulang sih begitu selesai begitu keterima aku langsung mendaftar ulang. Dan jarak daftar ulang dari keterima itu aku seminggu. Jadi daftar ulang, habis itu ada pengajuan banding UKT. Oh, banding UKT dulu Ya, ada banding UKT dulu buat yang mau banding. Jadi nanti ada dikasih 2 pilihan tuh. Kamu langsung bayar UKT tertinggi apa dibanding dulu. Itu ada waktunya masing-masing lah. Kalau yang pembanding UKT, ya mohon maaf aku kurang tahu karena memang aku nggak banding UKT. Oh, langsung ya. Dor Cuman saya ingatku sih ya banding UKT tuh ya 2 sampai 3 hari. Oh, lama ya? Ya, lumayan lama. Dan cukup ribet ininya berkas-berkasnya. Ada 9 kalau nggak salah. Waduh, 9 berkas tuh banyak juga ya. Ya. Mana ngeprosesnya 3 hari, bahkan bisa lebih ya Kak? Bisa. Harusnya sih sekitar segitu. Sekitar segitu. Ya. Sekitar segitu. Seingat saya. Ya, oke, nggak apa-apa Kak. Nah, sangat inspiratif banget nih ya Kak. Dari awal tadi perjuangan yang sangat keras, lelah, capek, keluar dana banyak juga, dan akhirnya bisa menikmati masuk ke fakultas kedokteran. Nah, mungkin Kak Cinta ini ada pesan inspiratif buat adik-adik kelas yang baru kelas 12, kelas 11 sama kelas 10, atau mungkin tips-tips kecil nih. Nah, buat gimana? adik-adik nih. Iya, buat Biar adik-adik keterima sama PTN. viewersnya juga dong. Viewers. Buat kalian ya, banyak belajar. Udah pasti. Itu pasti. Udah pasti. Penyesalanku adalah aku tidak terlalu banyak belajar di beberapa subtes dan itu benar-benar menyulitkanku di mandiri. Jadi saranku adalah banyak belajar dan jangan patah semangat kalau semisal kalian ketolak PTN, karena ketolak PTN bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak jalur yang bisa kalian tempuh dan bahkan masuk PTS pun juga nggak masalah, karena ya kesuksesan tuh nggak harus dari PTN, dari PTS pun juga bisa. Banyak teman-temanku juga yang masuk ke PTS juga dan ya itu tidak menyatakan bahwa mereka adalah orang yang gagal, mereka adalah orang yang sukses. Oke, asik. Tapi sayang banget ya, nggak terasa kita udah di ujung episode 2. Wah. Padahal masih mau dengerin motivasinya Motivasinya lagi deh. nih, ya kan? 9 kali ketolak tapi bisa kedokteran. Wih, gila. Cuman kita udah dapat motivasi yang bikin semangat kita naik lagi nih ya. Yaps, walaupun tertolak beberapa kali pun kalau hati kita tetap teguh, kita bisa kok mencapai di situ. Gila. Oke, terima kasih buat Kak Cinta yang sudah hadir di sini. Sama-sama. Maafkan menjadi merepotkan ya datang ke sini Oh, untuk nggak ditanya-tanya seperti ini ya. Bahkan banyak banget tadi kita cerita ya. Banyak banget. Banyak banget tadi. Dan sama-sama terima kasih juga sudah mau men-sharingkan cerita walaupun tertolak 9 kali itu. Mau men-sharingkan buat adik-adik yang nanti semisal kedepannya mungkin tertolak beberapa kali, mungkin tetap semangat seperti Kak Cinta. Oke, jangan lupa buat share video kali ini, episode terbaru ya, ke teman-teman kalian dan viewers Semara Catur di lain-lainnya. Jangan lupa buat share, like, and comment video kali ini. Karena videonya udah panjang banget, kita tutup aja ya perjumpaan kita kali ini bersama narasumber kita Kak Cinta. Dan saya Leo Agung Adiakusuma Bagaskoro. Dan saya Aksena Setiawan. Sampai jumpa di Episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.